Salam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menopang dan memelihara hidup kita. Dan kembali pada hari ini kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas seluruh hidup kami dan segala apa yang dapat kami nikmati. Kami bersyukur betapa banyak perbuatan dan pertolongan-Mu yang kami alami terus-menerus. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh keberadaan kami. Kami mohon tolonglah kami pada hari ini untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Allah Roh Kudus menguasai hati pikiran kami sehingga kami fokus dan kami dapat menerima firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan, tolong hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan. Layakanlah baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat. Sucikan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada hari ini bahwa setiap orang yang percaya diperlengkapi untuk menjadi pelayan yang sejati. Di dalam ayatnya yang ke-17 saya bacakan sekali lagi. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di zaman ini ada banyak sekali kita menjumpai orang-orang yang membeli gelar, ya, demi gengsi, demi kebanggaan pribadi ataupun keperluan politik. Nah, akibatnya saudara, ketika seseorang yang memiliki gelar palsu, maka ketika diminta pertanggungjawaban kepadanya atas keahliannya, mereka umumnya tidak bisa menunjukkan kapasitas yang pantas sesuai dengan gelar-gelar yang disandang oleh orang-orang ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menyatakan diri sebagai seorang pelayan Tuhan, maka pertanyaannya kepada kita adalah, apakah kita betul-betul seorang pelayan sejati yang sudah pantas disebut sebagai pelayan? Kenapa demikian, saudara? Supaya jangan sampai kita menyebut diri sebagai pelayan tetapi tidak memiliki kapasitas sebagai seorang pelayan Kristus yang sejati. Di dalam perikop yang kita baca pada hari ini,
ada 3 teladan yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius dan juga kepada setiap orang percaya, ya, sebagai pelayan yang sejati. Pertama-tama saudara, teladan hidup Paulus, yaitu dinyatakan di dalam ayat yang 10. Paulus berkata demikian di sana, melalui keteladanan Paulus, Timotius belajar bagaimana mengimbangi antara pengajaran yang ia terima dengan tingkah laku yang memuliakan Tuhan. Jadi tidak hanya pandai mengajar, Paulus juga memberikan teladan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang ia sampaikan. Nah, kita pun demikian, setiap orang Kristen, setiap kita pun rindu memiliki model seperti ini. Gaya hidup seperti ini. Gaya hidup yang baik, contoh yang baik untuk kita teladani di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita. Nah, tentu saudara, sebagai contoh yang terbaik yang bisa kita teladani adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu adalah teladan agung yang patut kita tiru dan kita teladani. Dan terus kita melayani, kita terus berusaha melayani seperti Kristus telah datang untuk memberi dirinya untuk melayani. Teladan yang kedua saudara, dari Paulus ini dinyatakan di dalam ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13, yaitu teladan penderitaan. Nah, di sini Rasul Paulus, ia sebagai rasul tidak menerima keistimewaan dan kemewahan. Justru di dalam panggilannya sebagai rasul terkandung penderitaan yang harus dialaminya sebagai resiko sebagai pengikut Yesus Kristus yang sejati. Itulah yang ia terima. Sebagai pelayan Kristus, tentu kita juga harus sadar bahwa penderitaan adalah bagian dari pelayanan yang kita lakukan. Baik penderitaan oleh karena sakit penyakit, tetapi yang lebih penting adalah, yang lebih besar itu adalah karena kita menderita oleh karena iman kita, oleh karena Injil Kristus yang kita sampaikan. Segala penderitaan yang kita alami itu mengajarkan setiap kita untuk apa? Yaitu untuk tetap setia kepada Tuhan. Agar kita belajar setia mengasihi Tuhan dan terus melakukan tugas pelayanan itu dengan setia. Ini yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Dan teladannya ketiga saudara, yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius dan kepada jemaat Kristen hingga hari ini adalah teladan kerendahan hati. Teladan kerendahan hati. Saudara, Rasul Paulus tidak sombong karena kerasulannya. Ia tidak meninggikan diri, saya ini rasul. Tidak saudara. Ia masih memerlukan firman Tuhan untuk mengubahnya menjadi seorang yang hidup dalam kebenaran. Dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah yang dinyatakan Paulus kepada Timotius, supaya ia tetap mengingat akan kebenaran firman Tuhan dan harus mau terus-menerus belajar dan terus-menerus mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14. Nah, demikian juga kita sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Kristus, kita pun harus menjadi pelayan yang rendah hati, yang siap mau belajar, siap dikritik oleh firman Tuhan maupun oleh sesama kita, agar kita terbuka dan dengan rela hati menerima apa yang disampaikan dan terus memperbaiki akan diri kita, berusaha sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita terapkan ketiga hal ini, kita praktekkan ketiga hal ini di dalam kehidupan kita. Ketiga keteladanan Paulus di dalam pelayanan yang ia lakukan. Demikian juga kita praktekkan di dalam pelayanan kita. Jangan kita menjadi pelayan Tuhan yang setengah hati, tetapi marilah kita menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh sehingga kita diubahkan menjadi pelayan yang sejati. Saudara, Tuhan Yesus Kristus menyebut dirinya hamba. Nah, apalagi kita umat tebusannya
orang yang berdosa yang seharusnya dihukum mati, tetapi kita telah diselamatkan, kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita seharusnya adalah hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Jikalau pada hari ini kembali kami diingatkan akan panggilan hidup kami, yaitu agar kami dapat menyerahkan hidup ini menjadi pelayan-pelayan yang sejati. Tuhan mau supaya kami terus diperlengkapi di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, agar kami diperlengkapi menjadi pelayan-pelayan yang sejati. Rasul Paulus telah memberikan teladan yang baik kepada anaknya Timotius dan kepada jemaat Kristen hingga sampai hari ini. Dan karena itu kami memohon kepada Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami pun semakin hari semakin meneladani baik Rasul Paulus, apalagi lebih lagi meneladani Tuhan kami Yesus Kristus sebagai teladan agung di dalam pelayanannya. Ia datang ke dalam dunia ini menjadi hamba Allah Bapa untuk melayani manusia yang berdosa. Demikian teladan yang telah diberikan kepada kami, dan tolonglah kami untuk juga meneladani akan hal itu, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin lebih baik dan kami pun melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini. Cukupkanlah dan kuatkanlah iman dan kuatkanlah panggilan kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang setia dan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.